Saya meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai atasan langsung dinas terkait, yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memperhatikan dengan benar-benar menyangkut tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang mana hasil penelusuran serta investigasi di lapangan oleh Lembaga Aliansi Indonesia dan wartawan Lembaga Aliansi Indonesia dan wartawan N25 News, kemudian Indonesia Express, yang mana data masuk kepada kita pada saat kita melakukan penelusuran, kedapatan bahwa banyak tenaga kerja yang boleh dikatakan saat ini, mohon maaf, saya harus bilang bahwa tidak diperlakukan adil oleh tempat di mana mereka bekerja atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya memberikan contoh, ada beberapa hal terkait dengan perusahaan Weru Seira Mutiara, yang mana tenaga kerja yang di PHK maksudnya sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja KKT dan anjurannya sudah keluar dan perusahaan harus ganti rugi terhadap mereka. Namun laporan yang kami baru terima juga terkait dengan hal-hal yang dimaksud tadi berkaitan dengan Weru Seira, itu masih ada sejumlah ratusan juta yang belum diberikan kepada tenaga kerja. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami, Lembaga Aliansi Indonesia, untuk kami akan berusaha sebagaimana mungkin upaya kami untuk harus bertemu dengan pihak perusahaan. Kedua, terkait dengan perihal surat yang masuk pada kami, yaitu perihalnya mohon bantuan penyelesaian hak normatif tenaga kerja dengan salah satu perusahaan, yaitu PT Makmur Bahari Sukses, yang mana PT tersebut, perusahaan tersebut tidak memberikan upah kepada tenaga kerja sesuai dengan keputusan gubernur, yang mana dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa UMP untuk Provinsi Maluku yang di 2019 kemarin itu Rp2.400.664. Namun kenyataan di lapangan setelah kami mendapatkan daftar upah dari para tenaga kerja pada perusahaan tersebut, itu bervariasi. Misalkan ada yang gajinya 1.900.000, ada yang 1.600.000, ada yang 1.300.000, bahkan ada yang 1.200.000. Jelas bahwa upah tersebut tidak sesuai dengan keputusan gubernur terkait dengan UMP. Itu di 2019 ya. Karena ketidaksesuaian itu, makanya dari tenaga kerja sendiri membuat suatu surat kepada Bupati, kepada DPRD, tembusannya ada pada kami terkait dengan penyelesaian hak normatif. Yang dimaksudkan ialah supaya
gaji itu normatif sesuai dengan surat keputusan. Namun lagi-lagi kedapatan oknum pengusaha tersebut, yakni PT Makmur Bahari Sukses, diduga akan mem-PHK salah satu karyawan karena karyawan itu tidak puas dengan upah yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ketiga, terkait dengan permasalahan BUMD dengan para tenaga kerja di KM Egron, yang mana ada beberapa tenaga kerja tersebut ya istilahkan anak buah kapal yang kemarin ya datang melaporkan kepada kita juga bahwa ada hal-hal yang dalam hal ini pihak KM Egron, dalam hal ini komprodor sendiri dan pihak Sabandar melakukan hal-hal boleh dikatakan bahwa diduga mempermainkan tenaga kerja tersebut yang di KM Egron. Untuk itu terkait dengan data-data tersebut kami akan menindaklanjutinya untuk mendatangi pihak kapal atau dalam hal ini komprodor yang namanya juga sudah kami ambil. Kemudian kami juga akan mendatangi Sabandar terkait dengan informasi buku pelaut yang hilang. Buku pelaut yang hilang ini yang membuat sehingga ada salah satu anak buah kapal itu memohon kepada Sabandar untuk mengeluarkan buku pelaut yang hilang itu. Kemudian Sabandar sudah melakukan hal itu. Sabandar sudah melakukan hal itu dengan maksud menggantikan buku itu, tetapi kenapa buku tersebut itu tidak disijil? Tidak disijil. Karena buku tersebut tidak disijil, otomatis dia tidak bisa menerangkan, boleh dikatakan bahwa di kapal itu punya jabatan apa, sehingga menurut yang bersangkutan bahwa sia-sia dia menggunakan hal itu. Kemudian biaya untuk dia membuat buku itu informasi yang diberikan kepada kami yaitu 1.500.000 lebih ya. Data lain juga yang masuk juga terkait di 2018 ya. 2018 ya, ABK atas nama Abraham Oraple. Dia berlayar menggunakan ijazah Sevenat Lere Bulang. Dalam hal ini Sabandar selalu mau tahu terkait dengan Abraham Oraple ini yang mana. Namun alasan yang diberikan oleh komprodor EM ini selalu memberikan alasan dalil kepada pihak Sabandar bahwa dia lagi sakit, dia lagi turun, dia belum ada di kapal. Ini alasan yang tidak masuk akal. Padahal sebenarnya sudah jelas ini Abraham Oraple ini kan menggunakan ijazahnya Sevenat Lere Bulang untuk berlayar. Ya, ini satu penipuan yang perlu ditindaklanjuti. Ya, itu jadi catatan kami. Kemudian gaji ABK di 2014 itu belum dibayar 13 bulan. Itu belum dibayar 13 bulan. Bukan main. Ya, hal ini kita harus tindak lanjuti. Nah, berkaitan dengan hal tersebut perlu dijelaskan bahwa peraturan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum. Peraturan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam nomor peraturan itu 16 garis miring Men garis miring X garis miring 2008 nomor 39 nomor 922 1 garing M datar IND garing 2000 garing 10 garing 2008 dan nomor 39 MDAC tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global. Kemudian peraturan daerah provinsi nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Maluku. Dalam surat gubernur itu memutuskan keputusan Gubernur Maluku tentang UMP upah minimum Provinsi Maluku tahun 2019 Rp2.400.664. Pertanyaannya, sebagai Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia, saya mengecam keras terhadap perusahaan dan para pengusaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang mana mereka tidak berpatokan kepada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kemudian Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Ditambah keputusan Gubernur Maluku terkait dengan UMP. Ini tidak dilaksanakan. Justru itu saya meminta kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menyikapi persoalan dimaksud. Saya tidak mau kita duduk-duduk enak-enak sementara orang Tanimbar boleh dikatakan dengan kata kasar ya, mereka diperbudak. Mereka diperbudak dengan catatan yang tidak, dengan upah gaji yang tidak sesuai dengan UMP. Coba bayangkan, kita bayangkan saja, di mana UMP 2019 itu 2.400.000 lebih ya. Sementara gaji yang diberikan oleh salah satu pengusaha ini adalah 1.900.000, bervariasi ya, 1.300.000. Coba kita bayangkan. Lalu perhatian kita kepada mereka, para tenaga kerja, tidak ada sama sekali. Dinas terkait seakan-akan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Otomatis bagi saya itu adalah dugaan bahwa dinas terkait yang membidangi terkait dengan tenaga kerja ini sudah ada kong kali kong dengan pengusaha tersebut, sehingga UMP yang dikeluarkan lewat surat keputusan gubernur tidak dilakukan dan tidak dimentiskan kepada pihak-pihak perusahaan. Saya mengundang pihak DPR dan perwakilan pemerintah bersama kami Lembaga Aliansi Indonesia, kita turun kepada setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kita mencari tahu apakah UMP tersebut sudah sesuai dengan keputusan gubernur atau sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 2015 tentang pengupahan. Kemudian sudah sama belum dengan UMP tersebut? Sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu sudah jelas. Tetapi implementasi daripada undang-undang itu tidak sesuai yang sebenarnya. Tanda tanya, ada apa? Apakah mungkin ada jatah-jatah, ada embel-embel lain pihak perusahaan kepada dinas-dinas yang punya kewenangan? Ini harus jadi catatan penting bagi kita. Masa tenaga kerja kita yang asli dari Duan Lola, dari Songlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian orang-orang kita yang pejabat di sini juga orang Tanimbar,
Tetapi pada saat tenaga kerja diduga didiskreditkan oleh pengusaha, didiskreditkan oleh pihak perusahaan, mereka malah diam, tutup mata. Bukti kita sampai hari ini, Dinas tidak bisa buat apa-apa. Makanya ada permasalahan yang sampai ke PHI. Ini gagal loh, ini gagal. Ini gagal. Untuk itu saya minta, saya memohon, saya meminta kepada Pak Bupati Pak Petrus Fatulon dan Ketua DPRD Bapak Oman Sabatlayeri agar ini menjadi catatan penting yang perlu digarisbawahi untuk bisa menghidupkan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini penting loh. Saya merasa terpanggil. Sebagai seorang aktivis merasa terpanggil. Setelah menelusuri, melakukan investigasi, data yang masuk, saya lihat kasihan bukan main. Percaya atau tidak percaya, tapi ini sudah terjadi. Ada karyawan yang sudah di PHK, yang seharusnya diurus oleh Dinas Tenaga Kerja, tetapi harus dipolusikan dan harus masuk ke proses hukum. Jadi saya cuma minta tolong, supaya perhatian penuh pemerintah daerah dalam ini. Saya bukannya mendiskreditkan Dinas Tenaga Kerja ya, tetapi hampir saya sudah tidak percaya dengan Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena dinilai lamban dan tidak memahami terkait dengan aturan perundang-undang tenaga kerja. Bukti nyata pengusaha dibiarkan begitu. Bukti nyata UMP cuma begitu-begitu aja. UMP tidak disesuaikan dengan keputusan gubernur, tidak disesuaikan dengan undang-undang. Tapi Dinas diam. Pada saat terjadi PHK, mereka lebih diam lagi. Nggak tahu tenaga kerjanya melari kemana. Kasihan, Aliansi Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah banyak menerima keluhan tenaga kerja, sudah banyak menerima laporan. Upaya kita cuma sampai sebatas itu. Kewenangan kita adakan pengawasan dan kontrol terhadap pejabat negara, pejabat daerah, pengusaha, masyarakat. Kita lakukan. Keterbatasan kita tidak digaji loh. Tapi kita masih bisa berusaha. Dengan upaya uang kita sendiri kita bisa turun ke pihak perusahaan itu. Kita bisa mendatangi tenaga kerja. Tapi kasihan mereka yang digaji oleh negara. Uang jalan ke sana, perjalanan ke sana kemana? Mana? Apakah bisa dibuktikan kepada saya terkait DPR di masa lampau setelah laporan anak di bawah umur dipekerjakan di Seru Weruseira, on the spot ke sana, hasilnya mana? Nggak ada hasilnya. Untuk itu saya meminta sekali lagi kepada Ketua DPR agar ini digarisbawahi. Saya minta tolong. DPR itu dipilih oleh rakyat. Dan seharusnya dia harus berpihak kepada rakyat. Bukan cuma diam dan melihat, menerima laporan. Pengusaha ini bisa berbuat apa saja kepada orang kecil. Mereka orang berduit. Mereka bisa buat apa saja. Untuk itu saya meminta supaya kita melakukan sesuatu itu dengan hati, benar-benar tulus. Itu baru kalian disebut wakil rakyat. Saya kira itu saja dari masukan kepada Pak Bupati dengan DPRD yang terhormat, ya, agar ini menjadi bahan bisa duduk bersama, dievaluasi untuk menindaklanjuti hal-hal ini. Terima kasih.